Salam Pak Kornel, sebelumnya perkenalkan nama saya Joyce Naslarnata dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pemaparan materi mengenai pembelajaran agama Katolik yaitu bagian bab 6A mengenai hak asasi manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan hak asasi manusia secara general, namun tetap memberikan pandangan gereja tentang hak asasi manusia. Langsung aja masuk ke poin-poin yang akan saya sampaikan. Nah, pada video kali ini isi pemaparannya berisi tentang pengertian hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, piagam PBB mengenai hak asasi manusia, klasifikasi hak asasi manusia, cara penegakan hak asasi manusia, pandangan gereja tentang hak asasi manusia, dan juga kesimpulannya. Kita langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian HAM. Apa sih itu HAM? Mungkin ada juga banyak yang mengetahui bahwa HAM adalah hak asasi manusia. Itu tidak salah namun kurang tepat. Jadi, hak asasi manusia merupakan singkat merupakan kepanjangan dari HAM. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu juga, hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak itu dimiliki manusia karena ia manusia. Sejak seorang mulai berada dalam rahim ibunya, ia memiliki hak-hak asasi itu. Hak-hak asasi merupakan hak yang universal, yang artinya hak-hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Sebagai contohnya, hak untuk hidup layak. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis HAM. Saya mengambil ini dari sumber di internet, yaitu www.bola.com. Nah, di situ terdapat 6 jenis hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi politik, yang ketiga ada hak asasi hukum, yang keempat ada hak asasi ekonomi, yang kelima ada hak asasi peradilan, dan juga yang keenam ada hak asasi sosial dan ekonomi. Nah, di sini saya akan mengupas satu persatu mengenai jenis-jenis hak. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi pada setiap manusia. Contoh hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi maupun perkumpulan, dan yang terakhir, hak kebebasan untuk memilih memeluk menjalankan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, ada hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini adalah hak yang ikut serta dalam pemerintah, dan hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik yaitu yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, serta yang terakhir, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Nah, yang ketiga, ada hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum yaitu yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan yang ketiga, ada hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Nah, yang keempat, ada hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi yaitu yang pertama ada hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, dan juga yang terakhir ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Nah, yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Nah, contoh hak asasi peradilan itu yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, dan mendapatkan hak perlakuan adil di dalam hukum. Dan yang terakhir, ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni dalam memilih pendidikan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan juga sebagainya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang kedua ada hak untuk mendapatkan pelajaran, dan yang ketiga ada hak untuk memilih atau menentukan pendidikan. Kita kita masuk lagi ke Piagam PBB mengenai HAM. Mungkin pada banyak yang belum tahu Piagam PBB mengenai HAM. Nah, Piagam PBB mengenai hak asasi manusia ini dideklarasikan pada tanggal 10 Desember tahun 1948, tempatnya di Paris. Piagam PBB ini dideklarasikan mungkin supaya kita sebagai manusia semakin dapat menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam, PBB ini terdapat 30 30 pasal mengenai hak asasi manusia. Pasal yang terdapat dalam isi piagam tersebut ialah bahwa kita harus menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan, pasal-pasal dalam piagam tersebut dan juga tidak bertindak sewenang-wenangnya. Ini menurut pandangan saya, serta dengan kita memahami makna dari isi piagam PBB tentang hak asasi manusia, kita diharapkan untuk dapat menerapkannya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, serta, kita mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dan juga, piagam PBB ini sebagai suatu pedoman umum keberhasilan bagi seluruh bangsa dan negara dengan tujuan agar tiap orang dan kelompok dalam masyarakat senantiasa mengingat pernyataan ini. Maka akan berusaha melalui pendidikan dan pengajaran untuk memperkuat penghargaan terhadap hak-hak dan juga kebebasan tersebut. Selain itu juga, melalui tindakan progresif baik di tingkat nasional maupun internasional, dijamin pengakuan dan penghormatan universal secara serta efektif atas hak-hak dan kebebasan tersebut. Karena udah tahu mengenai makna Piagam PBB, kita lanjut ke klasifikasi HAM sesuai dengan yang sudah digolongkan dari pasal-pasal tersebut. Yang klasifikasi HAM ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada hak-hak sipil dan juga politik. Hak-hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, hak kebebasan berpikir, dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul dan juga berserikat, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini lebih menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti luas dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi hak mendirikan keluarga serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga. Kita lanjut lagi ke bagaimana cara kita menegakkan HAM pada, kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM. Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia sama saja dengan melanggar harkat dan martabat manusia. Masyarakat harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia. Dan, yang kedua yaitu bersikap kritis terhadap upaya penegakan hak asasi manusia. Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan dan aparat dalam proses peradilan hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai orang lain merupakan bentuk dukungan yang paling dasar. Karena dengan kedua sikap ini, manusia bisa hidup aman, tentram, dan damai, khususnya ketika masyarakat saling memahami hak apa saja yang dimiliki sebagai hak asasi manusia. Yang keempat, senantiasa menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mulai menerapkan sikap untuk saling menghargai antar sesama, seperti contohnya menghargai pendapat orang lain. Dari hal kecil yang kita mulai tersebut dapat menjadi kebiasaan kita nantinya untuk menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menaati dan memahami instrumen hak asasi manusia yang berlaku. Dengan memahami dan menaati instrumen HAM yang berlaku, kita dapat menegakkan atau bahkan dapat mencegah adanya ketidakadilan dalam HAM yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke pandangan gereja tentang hak asasi manusia. Pandangan gereja tentang hak asasi ini yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi. Hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir karena dia seorang manusia. Hak ini bersifat asasi bagi manusia karena jika hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan juga pedoman yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Nah, Gereja Katolik Indonesia, baik secara lembaga ataupun secara komunitas atau perorangan, ikut berjuang dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, kita melihat bahwa orang miskin dan yang tak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah dan yang tidak berdaya dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, maka dapat disimpulkan dari materi kali ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang didapatkan oleh seseorang semenjak ia lahir ke dunia, di mana hak-hak tersebut harus diperlakukan secara adil dan diakui serta harus diterimanya.
Hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk seorang yang lemah dan yang tidak berdaya dalam kehidupan dalam bermasyarakat, sesuai dalam ajaran kitab suci dan juga uh, ses- dan juga menurut pandangan dari gereja, karena karena dalam kitab suci tersebut mendapat suatu perhatian khusus dari Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Pak Karmel.